Welcome to Dunia Anak Cerdas. Bioluminesensi plankton. Tahukah kamu? Para dinoflagellata laut memancarkan cahaya biru kehijauan setiap kali gelombang arus, atau dayung perahu mengguncang sel mereka di malam hari di perairan tropis dan subtropis. Reaksi luciferin-luciferase di dalam sitoplasma mengubah energi kimia menjadi sekitar ratusan ribu foton per kilasan, sehingga pantai tampak bertabur bintang cair selama 2 hingga 3 detik. Wisatawan di Maladewa, Puerto Rico dan Jepang biasa mencelupkan tangan, lalu mengangkat air yang berpendar seolah debu galaksi. Ahli biologi kelautan menjelaskan bahwa cahaya terutama berfungsi sebagai alarm pencuri. Kilau mendadak menyilaukan pemangsa kecil dan menarik perhatian pemangsa lebih besar yang mungkin memangsa penyerang pertama. Bukti bahwa cahaya dipakai untuk merayu pasangan masih diperdebatkan, namun tetap menjadi teka-teki menarik. Satelit sensor cahaya malah mampu melihat Milky Way luas di Samudra Hindia, tetapi kilau setempat di Teluk Tenang biasanya terlalu redup untuk terdeteksi dari orbit, sehingga ilmuwan lapangan tetap memerlukan laporan saksi mata dan data instrumen in situ. Di laboratorium, 1 liter air kaya dinoflagellata bercahaya dapat mengandung hingga 100.000 sel, cukup untuk menerangi botol plastik ketika diguncang. Guru sains sering memakai demonstrasi ini untuk mengajarkan konversi energi. Walau kebanyakan spesies bercahaya tidak beracun, beberapa kerabatnya yang tidak bercahaya dapat memicu perairan merah, sehingga ilmuwan ekotoksikologi memantau komposisi komunitas plankton secara berkala. Para peneliti iklim juga meneliti pola bioluminesensi tahunan sebagai indikator peningkatan suhu permukaan laut yang bisa menggeser distribusi spesies. Fotografer malah memilih malam tanpa bulan dan mematikan lampu senter putih, karena polusi cahaya sekecil apapun menenggelamkan kilau mikroorganisme ini. Pemerintah daerah yang menggantungkan pariwisata pada pantai bercahaya biasanya membatasi wisata malam, menganjurkan lampu merah redup, dan melarang tabir surya berbahan kimia keras demi menjaga kesehatan plankton. Industri bioteknologi menyalin gen luciferase laut untuk membuat biosensor medis yang memonitor ion kalsium sel manusia secara real-time, membuktikan bahwa temuan pantai gelap dapat berujung pada inovasi laboratorium terang. Akhirnya, kilau dinoflagellata menjadi pengingat bahwa organisme mikroskopis pun mampu menerangi malam, asalkan lautan dijaga bersih, gelap, dan bebas mikroplastik. Hujan ikan di Oro, Honduras. Tahukah kamu? Badai monsun yang berguru di atas lembah Yoro setiap akhir musim semi memaksa warga kota memandang langit dengan rasa cemas sekaligus harap, karena hujan lebat dan angin kencang kadang berlanjut menjadi peristiwa Luluvia de Peces yang legendaris. Beberapa saksi mata menceritakan ikan kecil jatuh di jalanan, selokan, dan atap rumah, lalu menggeliat di genangan air hujan. Peneliti meteorologi mencatat bahwa pusaran angin skala sangat kecil, yang terbentuk tepat di atas sistem sungai dangkal, memungkinkan ikan tersedot, meski bukti langsung pemindahan ikan lewat udara masih minim. Studi biologi terbaru menemukan sebagian besar ikan berjenis Astianas bermata redup yang lazim hidup di gua karst di bawah lembah. Temuan itu membuat hipotesis luapan akuifer karst saat hujan deras semakin kuat. Masyarakat setempat menyambut ikan langit tersebut sebagai berkah Tuhan atas doa panjang mereka, lalu memungut, memasak, dan membagi hasil tangkapan gratis itu bersama tetangga. Pemerintah daerah menggelar festival budaya untuk menghormati tradisi, seraya mengundang ilmuwan guna mempelajari sumber air tanah, pola badai, dan konservasi spesies ikan yang unik. Fenomena hujan ikan, meski masih dilingkupi misteri, menunjukkan interaksi rumit atmosfer, hidrologi bawah tanah, dan kepercayaan komunal yang membentuk identitas kota kecil Honduras ini. Geysirstruktur, Islandia. Tahukah kamu? Geysirstruktur yang berdiri di lembah geotermal Haukadalur menembakkan kolom air panas setinggi rata-rata 20 meter setiap 6 hingga 10 menit, meskipun semburan sesekali mampu menembus 40 meter saat tekanan uap memuncak. Air hujan yang meresap jauh ke retakan batuan basal dipanaskan oleh magma dangkal, lalu berubah menjadi uap bertekanan tinggi di ruang bawah tanah sempit. Tekanan itu, setelah melampaui ambang stabilitas, mendorong kolom air keluar melalui cerat geser dengan suara ledakan kecil yang menggema di padang lava Islandia. Wisatawan yang menunggu di pagar kayu setengah lingkar mendengar riak air mendidih, melihat kubah permukaan menggelembung, dan menyaksikan letusan mendadak yang diikuti kabut putih berbau belerang. Para ahli geotermika memetakan sistem pipa bawah tanah struktur menggunakan seismik mikro guna memahami mengapa interval letusan lebih teratur dibandingkan geser lain seperti geser tetangga yang cenderung tidak aktif. Data menunjukkan kombinasi celah vertikal lurus, volume rongga relatif kecil, dan pasokan panas stabil memungkinkan siklus tekanan dekompresi cepat. Fenomena ini sekaligus menjadi laboratorium alam bagi penelitian pemanfaatan energi panas bumi serta pariwisata berkelanjutan di Islandia,
negara yang menggantungkan lebih dari 2/3 kebutuhan energinya pada sumber geotermal. Lake Natron yang memerah. Tahukah kamu? Danau Natron di Lembah Cela Afrika Timur menampung air dangkal yang berkilau merah jingga akibat konsentrasi natrium karbonat dan pH setinggi 10,5 hingga 11. Bakteri halofilik dan cyanobacteria yang tahan alkali, terutama Halobacterium dan Arthrospira, memproduksi karotenoid untuk melindungi klorofil dari sinar matahari brutal, lalu melepaskan pigmen yang mengubah warna air. Bangkai burung dan mamalia kecil yang terjebak di tepian sering mengering cepat, sehingga tubuhnya terawetkan oleh garam dan tampak seperti patung abu-abu tak bernyawa, meski proses mineralisasinya belum mencapai tahap fosilisasi sejati. Koloni flamingo besar memanfaatkan ketahanan fisik mereka terhadap alkalinitas untuk bersarang di pulau garam, memakan cyanobacteria kaya beta-karoten, dan menyimpan pigmen dalam bulu sehingga warna merah muda mereka makin pekat. Fotografer alam menyukai pantulan langit biru di atas bentang air merah yang menyerupai lukisan abstrak raksasa. Sedangkan ahli ekofisiologi meneliti mekanisme adaptasi enzim bakteri agar memahami potensi bioteknologi industri garam. Pemerintah Tanzania, bekerja sama dengan organisasi konservasi internasional, menetapkan zona perlindungan guna menjaga habitat flamingo dan keanekaragaman mikroba unik yang mungkin menyimpan kunci inovasi medis maupun energi terbarukan. Aurora borealis di Kutub Utara. Tahukah kamu? Partikel bermuatan yang dilepaskan matahari lewat angin matahari menempuh perjalanan jutaan kilometer. Lalu medan magnet bumi mengarahkan partikel itu ke langit kutub. Partikel yang meluncur cepat menabrak atom oksigen dan nitrogen pada ketinggian sekitar 100-200 km, dan tabrakan ini membuat atom-atom tadi memancarkan cahaya. Oksigen memberi warna hijau atau merah, sedangkan nitrogen menambah semburat ungu muda di pinggir kilau. Cahaya yang menyala padam inilah aurora borealis di utara dan aurora australis di selatan. Warga Troms di Norwegia, turis Islandia, atau komunitas Inuit di Kanada sering memandanginya sebagai tirai cahaya yang bergulung pelan di langit malam. Badan Antariksa memantau angka KP, semacam skala cuaca luar angkasa, untuk menebak seberapa jauh aurora bisa terlihat. Bila KP melebihi 5, sinar bisa muncul sampai Skotlandia atau Michigan. Fotografer memilih malam tanpa bulan, mematikan lampu senter putih, dan memakai lampu merah redup untuk menjaga kepekaan mata. Saat lontaran massa korona matahari sedang kuat, kejutan listrik yang sama dapat memanaskan lapisan udara tinggi dan menambah hambatan pada satelit, bahkan pernah menjatuhkan jaringan listrik Quebec pada 1989 selama 9 jam. Maskapai terkadang mengubah rute melintasi kutub supaya radio pesawat tidak terganggu oleh badai magnetik. Sementara itu, suku Inuit menyebut aurora sebagai roh leluhur yang sedang bermain, dan suku Sami membayangkannya sisik ikan raksasa di sungai langit, kisah yang diwariskan untuk mengingatkan orang agar menghormati alam. Insinyur listrik di wilayah subkutub kini memasang kabel khusus dan sensor arus tanah untuk mencegah kerusakan transformator bila badai datang. Peneliti lampu LED bahkan meniru panjang gelombang hijau aurora, sekitar 557 nanometer, karena warna itu dianggap nyaman bagi mata manusia ketika gelap. Singkatnya, aurora borealis terjadi karena partikel matahari dan medan magnet bumi bekerja sama menyalakan lampu alam raksasa. Masyarakat kutub merayakannya dalam budaya. Wisatawan berburu keheningan malam agar dapat menyaksikan pertunjukan cahaya paling megah di planet ini. Mekarnya padang pasir Atacama. Tahukah kamu? Padang pasir Atacama, yang biasanya berselimut kerikil dan pasir pucat dengan kelembapan nyaris nol, berubah menjadi lautan bunga setiap kali curah hujan anomali yang dipicu El Nino membasahi tanah asin dalam interval 2 hingga 7 tahun. Biji sayap kecil berbagai spesies endemik, seperti Cistante longis capa yang berwarna ungu dan Gavilea odoratissima berkelopak putih, terbangun dari dormansi panjang, menyerap kelembapan, lalu memecah tanah kering untuk memamerkan kelopaknya. Karpet warna kuning, merah muda, dan biru menutupi lereng yang biasanya gersang, menarik ribuan pengunjung yang mengagumi kontras antara langit biru keras dan hamparan bunga lembut. Ahli botani mencatat bahwa tanaman gurun memproduksi protein antidehidrasi dan menyelesaikan siklus hidup, dari berkecambah hingga berbuah, dalam waktu kurang dari 2 bulan sebelum panas kembali memanggang tanah. Pemerintah Chili menerapkan pembatasan jalur kendaraan bermotor dan kampanye edukasi agar wisatawan tidak menginjak benih laten, sementara peneliti agronomi menyelidiki gen ketahanan kekeringan untuk diterapkan pada varietas pangan global. Fenomena desert bloom mengajarkan bahwa kehidupan, meski hampir padam, masih mampu bermekaran megah saat kesempatan kecil muncul. Stalaktit dan stalagmit di gua. Tahukah kamu? Air hujan menyerap karbon dioksida saat merembes lewat tanah kapur. Lalu air ini melarutkan batu sehingga membawa ion kalsium bikarbonat ke rongga gua. Air jenuh itu menetes perlahan dari langit-langit. Tekanan menurun dan kok lepas,
sehingga kalsium karbonat mengendap dan tumbuh ke bawah membentuk stalaktit. Tetesan berikutnya jatuh ke lantai. Reaksi sama membangun menara kecil yang naik ke atas dan disebut stalagmit. Pertumbuhan kristal ini sangat lambat, sering hanya beberapa milimeter setiap puluhan tahun, walau di gua tropis lembab kecepatannya bisa jauh lebih cepat. Stalaktit berbentuk pipet tipis yang dijuluki soda straw menjadi cikal bakal kolom raksasa. Rekor terpanjang berasal dari Gruta do Janelao di Brasil dengan tinggi hampir 28 meter. Pengunjung dapat mendengar bunyi tetesan teratur dan merasakan udara lembab sejuk, sehingga suasana gua mirip katedral batu. Stalaktit yang menyatu dengan stalagmit dapat membentuk kolom kokoh yang ikut menopang langit-langit. Ahli klimatologi mengebor sampel tipis pada formasi ini. Rasio isotop oksigen di tiap lapisan menyimpan catatan curah hujan dan suhu yang merentang ratusan ribu tahun. Peneliti mikrobiologi menemukan bakteri tertentu membantu mempercepat kristalisasi kalsit, dan industri beton kini meniru proses itu untuk membuat beton menyembuhkan diri saat retak. Pengelola gua memasang jalur kayu dan lampu LED redup supaya pijakan serta panas lampu tidak merusak kristal atau memicu tumbuhnya alga. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tetesan air yang tampak sepele, sanggup membangun arsitektur batu megah sekaligus menyimpan arsip iklim purba. Setiap kunjungan ke gua pada dasarnya adalah perjalanan menelusuri waktu geologi bumi.